Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Peti Puji Astuti, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya mengucapkan terima kasih karena Pak Pulung bersedia meluangkan waktu, yang mana sebenarnya dalam hal ini saya ingin belajar dari Bapak. Selain itu juga terkait tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 9, terutama modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf Pak Pulung, saat ini kan Bapak kebetulan menjadi kepala sekolah di 2 sekolah sekaligus, yaitu di SD Negeri Tribadi dan di SD Negeri Kalikawang di SD sini. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak memiliki banyak pengalaman yang real, yang sangat luar biasa, dan kemungkinan dalam memimpin 2 sekolah tersebut Bapak memiliki atau ada pernah menemui masalah atau kasus yang mana Bapak jumpai. Nah, saya ingin tahu Pak, bagaimana Pak Pulung dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Iya, terima kasih. Akan saya jawab semampunya Bu ya. Tentu saja dalam saya selaku kepala sekolah di 2 SD tentu saja sering menjumpai beberapa permasalahan, permasalahan yang berkaitan dengan etika, dilema etika itu pasti. Nah, untuk hal itu maka saya melakukan penyelesaian masalah dilema etika itu atau yang menuju moral ya, itu yang pertama tentu saja ya, itu benar-benar pasti akan terjadi. Nah, bujuk moral itu antara bujuk moral itu akan berupa yang benar dan yang salah. Betul? Nah, oleh karena itu saya mengidentifikasikan pelanggaran dilema etika dan bujuk moral itu melihat tipe kasus dan melakukan atau tipe kasus yang muncul, kemudian saya melakukan komunikasi dan mediasi. Ya, mediasi yang membutuhkan waktu dan penguasaan yang sangat besar. Nah, itu sehingga tidak sekedar mempertentangkan nilai-nilai kebijakan saja, tetapi lebih dari itu. Nah, dalam pengambilan keputusan ya harus bersifat adil dan bijaksana, ya, serta memperhitungkan sesuatu berdasarkan skala prioritas ya, dan peraturan yang berlaku sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik untuk semua pihak yang saat itu sedang permasalahan yang harus diselesaikan. Itu Bu, saya ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita bagaimana cara Pak Pulung menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Nah, untuk dalam hal ini dalam pengambilan keputusan
saya selalu mengembalikan semuanya pada aturan yang ada. Nah, ya, setelah itu setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan, koordinasi dan komunikasi ya dengan Bapak Ibu guru, siswa, wali murid, bahkan pada komite kalau memang itu memang harus dibutuhkan ya. Itu memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami dan menjadi keputusan yang berpihak pada murid ya. Dia memiliki nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Sehingga semua itu ya, karena kita menganut untuk berpihak pada murid ya, kalau hubungannya dengan murid ya tentu saja kita harus melihat apakah itu kepentingan itu atau hubungan dengan murid dan itu terbaik bagi ya. Terima kasih ya Pak ya. Lalu Pak, mohon maaf ini, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? ya. Nah, langkah-langkah yang biasa saya lakukan yang pertama itu saya akan mencari informasi. Informasi terlebih dahulu itu masalah itu tadi, permasalahan yang sedang terjadi dan harus diatasi gitu kan. Nah, dengan cara saya akan turun langsung. Nah, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak, tentu saja yang tahu persis akan peristiwa yang akan saya putuskan. Tuh. Nah, mungkin ya, saya juga akan mengkoordinasi dan menjalin komunikasi ya, dengan unsur-unsur yang terkait, yaitu mungkin dengan Bapak Ibu guru, dengan siswa, wali siswa, bahkan mungkin dengan komite. Nah, komite untuk meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada ya, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih banyak Bapak. Berarti intinya Bapak mencari informasi, bahkan turun langsung dengan melakukan wawancara, koordinasi, komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam ini tentu saja yang paling efektif adalah melakukan dialog dengan orang-orang yang sedang mengalami permasalahan itu ya, agar dapat menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak yang sedang bermasalah itu. Terima kasih. Intinya melakukan dialog dengan semuanya supaya terselesaikan. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya besar sekali, ya karena tidak mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan etika, yaitu ya. Tentu saja. Nah, dalam hal ini yang saya hadapi, pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu memerlukan dukungan yang positif dari semua warga sekolah, sehingga nanti tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Mungkin akan berimbas pada siswa dan warga sekolahnya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kita
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, dan bagaimana atau seperti apa prosedur yang sudah Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan permasalahan ini kan tidak setiap saat terjadi permasalahan itu, sehingga saya tidak membuat jadwal, tidak membuat jadwal. Ya, kalau membacakan berarti setiap saat ada permasalahan. Dia tidak membuat jadwal. Kami hanya melakukan apa ya istilahnya, langsung berkoordinasi ya, dengan pihak-pihak terkait. Lalu permasalahan yang ada diselesaikan secara langsung pada saat itu juga. Ya, supaya tidak berkepanjangan, serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Karena kalau tidak diselesaikan saat itu juga, kalau ditunda-tunda, otomatis nanti di belakangnya akan bermasalah lagi, akan bertambah permasalahan. Dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan dengan baik. Nah, mungkin juga akan melibatkan komite sekolah maupun wali murid, bahkan kalau diperlukan saya juga akan melibatkan pengawas sekolah. Nah, agar beliau itu memberikan apa ya istilahnya, memberikan masukan ya, sehingga masukan-masukan itu dapat mendukung kami dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, terima kasih Bapak. Adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, dalam hal ini orang-orang ya Bu ya, yang misalnya kelompok atau orang yang mempermudah, membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika ini. Nah, yang pertama adalah tentu saja keluarga sekolah. Yaitu dengan jalan kami melakukan musyawarah ataupun melakukan rapat dewan guru ya, untuk menemukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang sedang terjadi. Nah, terkadang juga kami melibatkan wali murid, komite, bahkan juga sampai pada pengawas. Seperti tadi yang di depan kemudian juga mengatakan itu juga akan melibatkan pengawas, sehingga kami bisa meminta saran dari pengawas ya, masukan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, terima kasih banyak Bapak. Maaf Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Ini merupakan permasalahan yang memang harus benar-benar dipahami. Yang pertama adalah kita sebelum mengambil keputusan, kita harus memahami konteks permasalahan yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan koordinasi dan komunikasi. Nah, itu yang sangat penting, sehingga jangan sampai keliru mengambil keputusan karena kita tidak mengetahui permasalahan terkait dengan komunikasi tadi ya, dengan pihak-pihak yang bermasalah. Sehingga dengan adanya koordinasi, komunikasi mungkin akan terjalin harmonisasi lingkungan ya, lingkungan kerja khususnya Bu. Nah, karena ini permasalahan itu akan terjadi di lingkungan kerja kita, di sekolah ya. Juga sebagai referensi bagi permasalahan itu sebagai nanti
bisa sebagai pengalaman untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi yang akan datang walaupun tidak diharapkan. Terus sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus dengan solusi terbaik dengan tetap memperhatikan budaya sekolah. Budaya sekolah apa itu? Yaitu berpihak pada murid. Berarti juga memahami ya itu kan? Kita selaku guru memang harus berpihak pada murid dalam hal apapun. Selama itu memang menyangkut kondisi bagi murid. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangannya, mungkin kurang pas ya, itu dulu. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Bulong atas waktunya, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk membantu saya, kesediaannya untuk wawancara, terima kasih banyak sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya di modul 3.1 ini. Saya juga mohon maaf jika banyak kesalahan, kekeliruan dan kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Saya akhiri Pak Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Betul-betul sangat dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Peti? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf ya Ibu, ini saya mengganggu waktunya Ibu. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih ke Bu Riz karena Ibu sudah bersedia membantu saya, bersedia untuk saya wawancarai, bersedia juga menemani saya Ibu. Yang mana sebenarnya dalam hal ini saya ingin banyak belajar dari Bu Riz terkait tugas saya sebagai calon guru pemula angkatan 9 modul 3.1 terutama tentang demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Mohon maaf Bu Riz dalam ini sudah lama menjadi kepala sekolah dan mengikuti beberapa organisasi Ibu seperti K3S dan organisasi-organisasi yang lain. Nah, tentunya dalam banyak hal Ibu pernah memiliki pengalaman yang nyata, yang real, yang mana pengalaman itu sangat luar biasa dan mungkin dari pengalaman Ibu ini ada beberapa kasus atau masalah yang Ibu temui sehingga mungkin bisa berbagi dengan saya. Jadi saya ingin tahu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Ibu. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Betty. Sebelumnya mungkin nanti banyak kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf, mungkin bisa untuk pembelajaran bagi kita. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi. Harus diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan
identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika, juga jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku untuk atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan pidana. Terima kasih Bu Ris. Untuk selanjutnya ini Ibu, bagaimana cara Bu Ris menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai kepala sekolah, saya melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan dari wali kelas, dari dewan guru, dari wali murid, siswa, dan terkadang juga meminta masukan dari komite sekolah. Setelah mendengar berbagai masukan, baru saya akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Yang meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak, apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dan sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam rapat. Maaf Ibu, lalu selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah-langkah dalam mengambil keputusan, pertama kami mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalahnya. Siapa yang terlihat dan kemungkinan-kemungkinan efek dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dan pengambilan keputusan. Prosedur ini tidak saya lakukan sendiri, melainkan bersama-sama dengan dewan guru melalui rapat dan musyawarah. Selain itu juga melibatkan orang tua siswa dan komite sekolah. Terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keperpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan yang terutama dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang bersifat personal, yaitu apabila dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang terkadang berbeda dengan harapan keinginan kita. Terima kasih Bu. Apakah selama ini ketika menangani kasus-kasus dilema etika itu Ibu memiliki jadwal tertentu atau tidak ada jadwal tertentu atau ada jadwal tertentu, dan bagaimana bentuk atau prosedur dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk kaitan jadwal,
tidak ada jadwal khusus, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, seperti guru, murid, wali murid, bahkan komunitas. Terima kasih Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak, tentu saja ada. Semua dukungan dari tim di sekolah yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada. Pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi, serta melakukan rapat dan musyawarah, juga mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Terima kasih banyak Bu. Maaf Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang tulis ketika mengambil keputusan tentang dilema etika tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil itu adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Dan sebelum pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi, perlu untuk menganalisis terlebih dahulu agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesediaan Ibu diwawancara. Terima kasih banyak atas informasi dan pembelajaran yang sudah saya terima dari apa yang sudah tulis sampaikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu serta bantuannya kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan tugas wawancara ini. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Setelah ini saya mohon izin pamit Ibu. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih atas keramat Bu Peti, dan barang tentu sudah pasti dalam saya mungkin apa yang diharapkan dari Bu Peti. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu mungkin banyak jawaban yang kurang memuaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu apa istilahnya bermanfaat bagi Bu Peti nanti untuk kedepannya, dan mudah-mudahan Bu Peti dalam menempuh untuk calon guru penggerak ini dapat sukses, lancar, dan bisa bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan kepala sekolah saya, yaitu Kepala SD Negeri Kalikalong, dan kepala sekolah dari sekolah lain, yaitu Kepala SD Negeri Loano. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.